Asal-usul Kalimanah. Pada zaman dahulu di pinggir kota Purbalingga berdiri kerajaan yang sangat megah bernama Sela. Kerajaan Sela memiliki putri yang konon katanya memiliki wajah yang sangat amat cantik bernama Sesetya. Bukan hanya cantik wajahnya, Putri Setia ini juga cantik hatinya, hingga banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun, belum ada satupun lelaki yang bisa menarik perhatian Putri Setia. Suatu hari, Putri Setia yang sedang merasa jenuh mengajak dayang-dayangnya untuk pergi berjalan-jalan menikmati udara luar. Namun, saat di pelataran kerajaan, Putri Setia teringat larangan ayahnya, Raja Sela, agar tidak pergi ke belakang kerajaan, yang sejak dahulu sudah dipagari dengan bambu kokoh nan tinggi, yang kini hanya nampak semak belukar menyelimuti pagar bambu itu. Sejak masih ada sang ibu hingga sekarang, memang Putri Setia sangatlah patuh pada ayahnya. Namun hari itu, Putri Setia merasa suasana yang amat berbeda, membuat dirinya jenuh. Sampai-sampai ia berpikir untuk melanggar larangan ayahnya yang sejak dulu dipatuhinya. Putri Setia memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan berpikir bagaimana caranya agar ayahnya tidak mengetahui niatnya itu. Putri Setia meminta ditemani dayang-dayangnya. Para dayang Putri Setia sempat menolak, namun apa daya jika majikan sudah berkata, pikir para dayang. Dengan mengerahkan 1001 alasan, akhirnya Putri Setia dan para dayang mendapat izin untuk keluar dari kerajaan. Mereka menyelinap masuk ke taman belakang kerajaan. Putri Setia semakin penasaran dengan melihat tembok bambu itu yang kini sudah tergantikan oleh semak belukar. Putri Setia yang kesehariannya lemah lembut kini berubah menjadi gadis petualang tanpa segan-segan. Dengan dibantu para dayang Putri Setia memanjat semak belukar yang tinggi itu, hingga sang putri dapat melihat apa yang ada di balik pagar itu. Putri amat terkejut melihat apa yang ada di balik pagar yang selama ini dirahasiakan ayahnya itu. Ternyata di balik pagar rahasia itu mengalir sebuah sungai yang amat jernih. Gemericik air itu menarik Putri untuk mendekat sekedar untuk merasakan segarnya air sungai. Tanpa basa-basi, Putri melompat pagar dan mendarat dengan mulusnya, disusul para dayangnya yang kesulitan memanjat pagar itu. Dengan tak sabar, Putri langsung menyeburkan diri ke sungai itu. Putri merasa jiwanya terkumpul kembali. Namun Putri merasa seperti ada yang sedang mengamatinya. Ternyata benar, ada seorang laki-laki tampan yang sejak tadi mengamatinya. Dengan ragu-ragu, lelaki itu mendekati Putri. Para dayang ketakutan melihat lelaki yang tak dikenal itu mendekati sang putri, dan berpikir laki-laki itu bukan orang baik. Ternyata salah. Lelaki itu ternyata hanya kagum pada kecantikan sang putri. Begitu pula sang putri kagum pada kegagahan lelaki itu. Tanpa berkata apa-apa, putri yang salah tingkah pergi begitu saja, meninggalkan lelaki itu. Sesampai di kerajaan, Putri bergegas memasuki kamar tanpa menghiraukan sejuta pertanyaan sang ayah. Putri tak dapat menghilangkan bayangan lelaki tampan itu. Ternyata hal itu juga dialami oleh lelaki itu yang tak dapat menghilangkan bayangan sang putri. Sejak pertemuan itu, Putri semakin sering pergi bermain di sungai itu dan berharap biasa bertemu dengan lelaki tampan itu. Tak disangka pertemuan mereka berlanjut dan mereka saling berkenalan. Ternyata lelaki tampan itu seorang pangeran bernama Pangeran Sebrang. Hubungan mereka semakin lama semakin dekat. Namun tak disangka jejak hubungan mereka tercium juga oleh sang ayah. Sang ayah marah mendengar kabar tentang hubungan anak gadisnya dengan pangeran
Sebrang yang ternyata merupakan anak musuh bebuyutan Raja Baya. Sejak saat itu, Raja Sela melarang putrinya keluar kerajaan, termasuk pergi menemui Pangeran Sebrang. Mulai saat itu juga pagar bambu jalan mereka bertemu dijaga ketat. Ternyata pagar bambu yang sejak dulu dilarang untuk didekati putri itu adalah pembatas antara Kerajaan Sela dan Kerajaan Baya. Sungai itu merupakan tanda bahwa antara Kerajaan Sela dan Kerajaan Baya tak pernah ada perdamaian. Yang disebabkan karena pertarungan sengit antara leluhur mereka sejak Putri Setia belum dilahirkan. Setiap hari, pangeran menunggu kedatangan putri di atas batu besar yang berada di sungai, tempat di mana mereka seringkali bertemu. Lama putri tak datang menemui pangeran, membuat pangeran heran dan khawatir dengan putri. Lalu, pangeran mencari tahu mengenai keberadaan putri, yang akhirnya pangeran mengerti sebab putri tak kunjung datang. Kemudian pangeran memutuskan untuk membawa putri pergi dari kerajaan Sela. Suatu malam, di saat para penjaga terlelap, Pangeran Sabrang menyelinap dan mencari di mana kamar sang putri. Saat memasuki kerajaan, tak sengaja pangeran mendengar isak tangis dan ternyata itu adalah tangis sang putri. Tanpa ragu-ragu, pangeran menyelinap masuk ke dalam kamar sang putri dan menemui sang putri dan membawa pergi sang putri dari kerajaan. Pagi harinya, Raja Sela menyadari bahwa putri sudah tidak ada di kamarnya. Raja Sela murka dan menyerang kerajaan Baya. Kedua kerajaan itu berperang di tengah derasnya sungai pertemuan Putri Setia dan Pangeran Sabrang. Saat peperangan berlangsung, datanglah Putri Setia dan Pangeran Sabrang yang berniat untuk berbicara dengan Raja Baya. Namun mengetahui pangeran bersama seorang putri dari musuh bebuyutannya, Raja Baya murka dan mengarahkan panahnya pada sang putri berniat untuk membunuhnya.